Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat, masih ceria dan tetap bersemangat tentunya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat, kita akan membahas masalah plastik. Plastik itu sebagai solusi atau sebagai masalah sih? Kita simak pelajarannya berikut ini. Plastik, solusi, atau masalah ya? Di sekitar kita ada banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik. Bukan hanya bungkus makanan yang terbuat dari plastik, tetapi barang-barang rumah tangga pun juga banyak yang terbuat dari plastik. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai dengan sendok sayur pun semuanya dari plastik. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Kertas, jika kita buang di alam bebas atau di tanah, akan terurai dengan sendirinya dalam waktu 2-5 bulan. Kardus membutuhkan waktu 5 bulan. Kulit jeruk, jika kita buang secara alami akan terurai selama 6 bulan. Untung rokok, jika dibuang di alam bebas, akan terurai dalam waktu 10 tahun. Kulit sepatu akan terurai sekitar 25 hingga 40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen dapat terurai dengan alami dalam waktu 50 hingga 80 tahun. Wow, lama sekali ya. Plastik pada umumnya membutuhkan waktu 50 sampai 100 tahun untuk terurai di alam. Kaleng minuman atau bahan dasar aluminium dapat terurai dengan alami dalam waktu 80 hingga 100 tahun. Kemudian baterai, waktu yang dibutuhkan untuk mengurai baterai sekitar 100 tahun juga. Kantong plastik yang biasa kita gunakan untuk berbelanja biasanya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk bisa terurai secara alami. Sedangkan styrofoam tidak dapat diuraikan oleh alam. Jadi kalau kita buang styrofoam di alam, bentuknya akan tetap utuh. Styrofoam tidak bisa terurai. Ini buktinya, beberapa waktu yang lalu sempat viral, seorang nelayan menemukan bungkus plastik Indomie yang di situ tertulis Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-55. Sedangkan tahun ini Indonesia sudah Dirgahayu yang ke-75. Artinya sudah 20 tahun itu sampah berada di laut dan tidak rusak. Kemasannya masih bisa dibaca, hanya saja warnanya sedikit lebih pudar. Selain itu, ditemukan juga bungkus sampo Sunsil kemasan yang beredar pada tahun 80-an. Sekarang sudah 2020, artinya sudah 40 tahun sampah itu masih utuh ada di alam. Maka dari itu, langkah kita sebaiknya sekarang adalah kurangi pemakaian barang-barang yang berbahan dasar plastik. Maka dari itu, perlu kita lakukan kegiatan reduce, reuse, dan recycle. Apa artinya? Reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mengolah kembali atau daur ulang. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara tersebut, yakni reduce, reuse, dan recycle. Reuse adalah mengurangi penggunaan plastik.
Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah pabrik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, setelah menyimak bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 5 benda yang terbuat dari plastik. 2. Mengapa banyak sekali benda berbahan dasar plastik? 3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan plastik sejenis bungkus deterjen terurai secara alami? 4. Bagaimanakah langkah yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik? Berikan jawabanmu di buku tulismu ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, amatilah lingkungan rumahmu. Banyakkah sampah plastik ada di lingkungan rumahmu? Jika ada, tulis lokasinya dan checklist itu sampah makanan atau minuman. Contoh, lokasinya ada di depan rumah. Sampahnya kita melihat sampah bekas makanan. Maka kita checklist pada sampah plastik kemasan makanan. Begitu seterusnya, selamat mengamati. Selanjutnya, setelah kalian mengamati lingkungan rumahmu, sekarang ceritakanlah hasil pengamatanmu tersebut. Tulis di buku tulismu ya, selamat mengerjakan.